Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana sih sejarah peradaban Islam di Desa Silego, Kecamatan Wontunggal. Nah, kali ini saya sudah bersama dengan Bapak Haji Husaili selaku narasumber kita pada hari ini. Silakan Pak, monggo untuk memperkenalkan diri agar teman-teman bisa kenal lebih dekat. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Husaili. Pulau lahir tahun 9 Oktober 1958. Kemudian pendidikan terakhir Pulau Dibua. Nah, jenjang terakhir dari sana itu dari S1. Cuma pas awal jadi semester terakhir istri saya operasi, jadi saya selalu nggak jadi. Kemudian profesi saya sebagai guru agama di SD Sodong 2 sejak 82 Januari 82 sampai pensiun di situ. Masya Allah. Jadi kita akan membahas tentang sejarah peradaban Islam di Desa Silego, Kecamatan Wontunggal. Nah, bagaimana sih Pak sejarah peradaban Islam di Desa Silego ini sehingga agama Islam bisa tersebar seluruh sampai ke Desa Silego ini? Nah, ya terima kasih. Ini jadi Silego, saya kira Desa Silego dengan sama dengan desa-desa yang lain, terutama desa-desa yang di di daerah pegunungan yang paling atas. Itu adalah awalnya dulu kepercayaannya sini disebut kepercayaan, orang bilang itu abangan ini ya. Oh iya. Abangan. Jadi ngakunya sebagai Islam. Jadi kalau ditanya agama apa ya Islam, tapi nggak kenal sholat. Sholat nggak kenal. Jadi yang namanya Islam itu justru yang disebut Islam itu tradisi semacam kalau ada baritan, terus membakar minyan, itulah yang disebut Islam, yaitu membakar minyan, kemudian pasang sesaji di tempat-tempat yang dianggap keramat. Islam itu begitu. Jadi kalau tidak begitu ya tidak Islam. Nah, anehnya lagi itu yang paling populer itu justru tokoh-tokoh yang kita sebut sesungguhnya menurut saya malah orang ini anti agama, tapi itu dia anggap sebagai tokohnya. Tokohnya. Sebenarnya ya ini maaf ya, di sini ada, dulu saya ketemu di sini awal saya mengembangkan Islam, katakanlah yang benar itu Islam yang sholat gitu. Di sini ini Islam kok tidak sholat gitu. Ini Islam yang sholat, itu justru saya dimusuhi. Jadi puasa yang wajib itu puasa Asyura. Nah, puasa Ramadan itu kan puasanya orang jelas lah. Kemudian sholat yang baik itu ya sholat yang tidak sholat berjamaah. Soalnya sholat yang berjamaah itu dianggap sholat yang riya gitu loh. Jadi tingkatannya sholat yang betul itu sholat yang tidak diketahui oleh orang lain. Jadi kepercayaan semacam itu yang dianggap Islam lah. Awal Islam, tapi kita anggap benar saja Islam yang sholat, mengajarkan sholat dengan baik. Orang pertama kali itu namanya apa? Orang memanggilnya Pak Drakoplasi. Kemungkinan namanya bukan Drako, mungkin namanya Abdurrauf mungkin ya. Dia masih sehat Pak. Orangnya itu asalnya dari daerah Bandar. Dari daerah Bandar, kemudian orang itu tukang membuat lumpang. Lumpang tahu ya? Tahu. Lumpang, lalu kawin dengan orang sini. Pak Drakoplasi itu kemudian punya istri namanya Mbah Ngami. Namanya Ngami lah. Pertama kali membuat dulu namanya langgar, tidak masalah langgar, tapi pakai bambu. Pakai bambu tingkat itu yang membuat langgar pertama kali di desa ini awalnya Pak Drakoplasi itu.
Nah, Pak Trakopsali itu ya mengajarkan ngaji. Mengajarkan ngaji. Tapi ngajinya itu kalau saya diukur dengan sekarang itu ya lucu juga sih. Jadi ngajinya asal bunyi, tapi saya senang juga itu. Seperti kalau membaca Idza jaa nasrullahi wal fatahu gitu. Bukan wal fatahu. Wa ra'aitana saya dulu nabi dinilahi aku ajam gitu. Saya pun diajar begitu oleh Mbah Trakop itu. Tapi memang orangnya memang konsisten. Kalau berdoa ya cuma doanya itu ya robbana atina bidunya. Bidunya hasanah gitu. Jadi kira-kira agamanya begitu. Tapi benar ajarannya itu. Mengajarkan ngaji. Itu Mbah Trakop itu lalu kalau selesai maghrib kemudian pakai lampu tembok itu mengajarkan ngaji. Dulu masih pakai lampu itu ya Pak ya? Masih pakai lampu tembok. Oh iya. Masih pakai lampu tembok mengajarkan ngaji. Ngajinya ya termasuk saya itu langsung pernah diajar oleh Mbah Trakop. Kalau ngajar itu alif jabar a, ba jabar ba, aba gitu loh. Tak jabar ta, sak jabar sa. Kemudian roh ajari gitu loh. Dulu namanya ajar kalau mati. Jadi namanya alhamdulillah, alif lam mati jabar al, hamim mati jabar ham, dal apes dulu. Jadi domah itu apes gitu. Dulu begitu. Nah itulah kira-kira awal kalau ditanya awal di kampung sini yang mengajarkan menurut saya Islam yang benar. Karena sudah mengajarkan ngaji dan sholat. Bukan yang dulu itu malah melarang. Nah yang melarang sholat itu namanya Mbah Carmadi. Mbah Carmadi itu kalau ada orang sholat itu betul-betul sangat benci. Sangat benci Mbah Carmadi itu. Katanya orang yang sholat itu nyembah ayang-ayang. Sembahyang itu nyembah ayang-ayang gitu. Mungkin orang dulu namanya Islam apa ya? Kejawen apa Islam apa lah? Saya nggak tahu. Itu awalnya dulu begitu. Jadi orang kampung sini. Nah, kemudian setelah Mbah Trakop itu membuat langgar, lama-lama ada orang yang berinisiatif anaknya di pondok. Dimasukkan ke pondok situ. Di pondoknya itu di Cirebon. Oh iya. Di Cikampek itu namanya apa? Bapaknya namanya Pak Katum. Anak yang di pondok itu namanya Muhammad Tarmuli. Tapi dari pondok itu pas kalau Tarmuli pulang itu bapak ibu saya mana kayak nam Tarmuli balik di Moro njaluk ular. Lah mengajarnya itu tidak mengajar ngaji. Ngajarnya itu katanya bisa buka kunci, cebur-cebur gitu loh. Iya. Jadi ini amalannya lagi nih. Ya sholatnya tetap sholat, tapi yang diajarnya dipentingkan gitu. Katanya itu untuk nyatet dan sebagainya lah. Nah, itu kemudian lama-lama Pak Tarmuli itu juga membuat langgar. Langgar yang sekarang jadi masjid gitu. Di sini? Nah, itu langgarnya Pak Tarmuli yang dulu dari Cirebon. Oh iya. Dari dulu sampai sekarang berarti masih ada ya Pak ya masjidnya? Masih ada. Nah, makanya. Jadi awal perkembangan Islam di sini ya kira-kira begitu. Kemudian pengajaran itu memang hampir setiap kalau orang sudah bisa baca Al-Quran, walaupun bacanya Al-Quran itu belum benar ya, itu pasti mengajarkan anaknya. Jadi di rumah-rumah itu banyak orang mengajar Al-Quran. Jadi di rumah masing-masing. Biasanya kalau ngono itu mulai ngaji, terus ada orang ikut, ada tiga, karena ada hikmah gitu. Jadi masing-masing rumah itu banyak mengajarkan Al-Quran. Ya, berarti kan awalnya untuk masuknya Islam ke sini kan tidak melulu tentang sholat ya Pak ya. Terus semakin berjalannya waktu dengan adanya Pak Trakop, ya,
niku Drakom. Drakom nggih niku mengajarkan tentang hal yang lurus lagi, tidak tentang kebudayaan yang melarang tentang sholat kayak gitu ya Pak ya. Jadi untuk toko di Desa Silego ini namanya Pak Drakom. Baik, untuk selanjutnya bagaimana sih Pak perkembangan peradaban Islam yang dilakukan oleh para tokoh tersebut tadi dari dulu dan sekarang yang masih dijaga hingga ke ini? Kayak gitu ya, itu tadi. Jadi mengajarkan Islam di rumah-rumah. Tapi sekarang itu kemudian setelah zaman modern itu kemudian ada semacam TPG ya. Oh iya, TPG. TPG ya. Kalau dulu kan nggak ada TPG, tapi masing-masing orang yang sudah bisa merasa punya kewajiban mengajarkan Islam. Kemudian Islam yang peradaban yang masih dipertahankan sampai sekarang ya semacam baca-baca itu tertinggi itu kan masih masih. Itu kan untuk mengikat secara ya, untuk mengikat anak-anak itu. Sebab itu merupakan ikatan. Kalau itu tidak ada, kemudian semacam ikatannya itu kan lepas. Oh iya. Itu kemudian apa ya, tahun berapa itu nah, kalau sekarang itu ya sekarang itu juga berkembang sama dengan daerah lain. Tapi ada Jumat itu ada ibu-ibu, bahkan tidak ada kelompok dia karena di sini tidak ada organisasi dia, ada ilmu, ada Muhammadiyah. Ngaji tapi itu di mana-mana saling bersalingan ya Pak ya? Iya, jadi ada pengajian Jumat Alfiah, ada pengajian Jumat Muslimah, kemudian ada juga pengajian pemuda Muhammadiyah, ada pengajian pemuda Ansor, ada itu kan. Pokoknya di sebuah ini malah sekarang ini mungkin kearifan agama melebihi negara lain. Jadi ajaran yang diajarkan dari dulu seperti perjanjian kayak gitu ya Pak ya, sampai sekarang masih ada ya Pak ya? Masih. Kalau itu kan saya kira senang aja ya. Iya. Senang saja ya. Saya sendiri itu dulu mondok itu di Bandung Sari. Jadi ini berarti dulu. Sekarang masih. Saya dulu juga. Tapi nggak tahu. Apa itu? Sama. Pengen rakyat kesel. Namanya yang pengganggu Pak yang meninggal itu kiai saja, tidak kiai saya saya agamanya di sana bukan dicari. Kalau menurut saya itu yang benar itu yang benar Islam apa Islam yang mengajarkan sholat, kemudian Islam yang mengakui nabinya itu Nabi Muhammad gitu ya, berkiblat kepada Nabi Muhammad. Kemudian puasa puasa itu ya puasa yang mengikuti Nabi Muhammad. Kalau dulu kan ada puasa entah mengikuti siapa saya kurang tahu. Ada puasa namanya puasa muda ini, ada puasa ngerambang. Puasa ngerambang itu puasa tidak boleh makan nasi. Ada lagi puasa mati dulu, ada lagi buat macam-macam puasa. Itu kan kalau menurut saya yang saya tahu itu kan bukan dari Nabi Muhammad ya, entah dari siapa, tapi memang juga yang saya rasakan itu ada positifnya juga. Puasa-puasa yang model seperti ini biasanya membuat orang itu jadi serius serius dalam untuk mencapai tujuan. Nah, itu memang yang mungkin yang masih yang diajarkan Islam dulu, tapi sesungguhnya sudah Islam sejak puasa Asyura itu ya. Itu kan memang kebijakan Islam pun ada.
Nah itu, jadi kalau sekarang ditodong malah kalau saya nilai itu dengan adanya dan Muhammadiyah, kemudian ada lagi sekarang datang satu orang LDI melepas saya dapat LDI nya itu dari itu terus dari Korea, entah pulang dari Korea kok jadinya bawa LDI gitu loh. Itu saya kurang tahu lah. Kalau kumpul di desa, alamnya di sini rukun. Jadi tidak saling membedakan kaum mana enggak, saling membantu itu. malah. Oh iya. Saling membantu malah. Termasuk LDI itu sekarang walaupun satu ya kayak gini masalah perbedaan pendapat silahkan. Sebenarnya Islam itu satu ya Islam. Coba kalau Islam perbedaan Islam dijadikan masalah, loh Islam itu memang sudah beda-beda dari dulu gitu kan. Mazhab saja ada 4, tapi kan tidak sama kan. Oleh karena itu kita harus menghargai alhamdulillah di sini dan Muhammadiyah saling betul-betul sangat tumbuh. Contohnya di sini kan ada lembaga zakat itu ada lazismu, ada sih orang Muhammadiyah tapi saya minta lazismu saja, kotaknya itu loh. Jadi orang itu minta lazismu. Kalau fitrah itu lembaga fitrah itu juga ada NU yang ada Muhammadiyah ada lebih apa namanya saling sama. Kalau korban juga korban NU korban berapa? NU 2 Muhammadiyah berapa? Gimana Pak jadikan satu saja dari Yayasan itu juga sama. Bagus di sini. Jadi kan berarti Pak Yakub ini kan menyebarkan Islam tentunya tidak seorang diri ya Pak ya. Tentunya pasti ada bantuan dari masyarakat. Nah, barangkali Bapak bisa menjelaskan siapa sih masyarakat yang berperan dalam membantu Pak Yakub ini dalam menyebarkan agama Islam di desa ini? Iya, saya ini dulu ini yang awal Mbak Yakub itu kan satu. Kemudian setelah Mbak Yakub dia bersamaan juga, kemudian itu namanya ada istilahnya muridnya Mbah Yakub itu yang jadi imam langgar itu. Awal kan langgarnya satu, kemudian awal mecah membuat langgar lagi, namanya Mbah Imam. Kemudian yang kedua namanya Mbah Yusuf, kemudian yang ketiga Pak Ahmad Rois mungkin namanya, Pak Ahmad Rois itu. Nah, itu yang menjadi imam langgar tiga yang menjadi, kalau orang dulu menyebutnya ya kiai. Kalau menjadi langgar otomatis kalau ada orang meninggal dunia menjadi imam orang meninggal, otomatis lagi kalau ada orang buat rumah ya berdoa untuk kan jadi kemudian kalau ada orang mau panen dan kegiatan amat dari itu apa. Jadi imam sekaligus menjadi tokoh masyarakat, menjadi panutan. Termasuk kalau ada orang mau pengantinan kawin biasanya tanya harinya kapan anak saya itu kawinnya dengan bagaimana, anak saya cocok apa tidak dengan anak itu biasanya gitu. Kalau orang itu namanya disebut ukur gitu. Jadi ada 3 Jadi di sejarah di desa Selego ini dulunya awal masuk Islam di desa ini bukanlah Islam yang sebenarnya semestinya Islam di tahun ini. Dulu tuh Islam di Selego ini yaitu merupakan Islam yang mengandalkan hanya menjalankan kebudayaan seperti sesajen kayak gitu. Nah, berkembangnya dengan seiringnya berjalannya waktu, Islam di desa Selego mengalami perkembangan yang sangat besar, yaitu sudah ada Bapak Yakub yang mengajarkan tentang bagaimana sih Islam yang sebenarnya, bagaimana sih Islam yang semestinya, yang tidak
melarang soal sholat seperti itu. Ya Pak ya. Terus ada juga 3 masyarakat yang membantu Pak Drakot dalam menyebarkan agama Islam di Selego ini, yaitu Pak Imam, Pak Musin, kemudian Pak Ahmad. terakhir. Oh iya, seperti itu. Mungkin itu saja Pak. Terima kasih atas sejarahnya. Sejarah ini sangat menarik sekali jadi ditonton. Ya Pak ya. Terima kasih Pak. Mungkin sekian cerita dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.